Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Doa dan harapan saya kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Kita sabar akan menantikan jawaban Tuhan dalam hidup kita karena kita percaya yang terbaik selalu Tuhan berikan bagi kita. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami, untuk kami boleh mengerti dan taat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus 5 ayat 6b sampai 8. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi sudah menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Kita buang ragi lama, sambut hidup baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, permisi nanya, bagaimanakah kesiapan hati kita untuk kita besok boleh merayakan momen yang luar biasa, yaitu Jumat Agung, yang gereja kita melakukan kebaktian pukul 8 dan pukul 10.30 disertai dengan perjamuan kudus. Dan juga Paskah hari Minggu, 2 kali kebaktian juga, pukul 8 dan pukul 10.30. Bagaimana kesiapan hati kita? Nas hari ini menolong kita untuk mempersiapkan diri di dalam masuk Jumat Agung maupun Paskah. Ada 3 hal yang kita mau pelajari. Yang pertama, buanglah ragi lama. Ragi yang dimaksud di sini adalah dosa atau perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Kalau dalam perikop ini adalah dosa dari jemaat di Korintus. Yang pertama adalah dosa percabulan. Salah satu contohnya adalah anak yang cabul dengan ibu tirinya. Dosa yang kedua adalah jemaat Korintus yang melihat dosa, tetapi mereka tidak mengambil tindakan menegur, sehingga Rasul Paulus mengingatkan bahwa satu orang berdosa bisa membawa yang lain menjadi terikut. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari hal ini? Menjelang besok Jumat Agung, saya mengajak kita untuk ambil waktu berdiam diri di hadapan Tuhan. Adakah ragi, adakah dosa yang Tuhan sudah bukakan untuk kita berubah dan kita masih terjerat di dalamnya? Atau setidaknya dalam khotbah seri yang kita dapatkan sebelum Paskah ini, 7 dosa mematikan seperti kesombongan, ketamakan, kerakusan, nafsu birahi, marah, iri hati, dan nanti setelah Paskah yang terakhir adalah kemalasan. Atau mungkin di luar ini, mari kita boleh menyesalinya dan mau untuk bertobat. Yang kedua, kamu memang tidak beragi. Rasul Paulus mengingatkan identitas kita yang baru di dalam Kristus. Setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus mengalami penebusan. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah untuk menebus dosamu dan dosaku. Inilah yang dimaksud dengan Kristus, anak domba Paskah telah disembelih. Kalau bukan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, engkau dan aku harus menjalani hukuman dosa. Tetapi karena kasih-Nya yang mau mati di kayu salib menanggung dosamu dan dosaku. Salib bukan hanya simbol penderitaan, tetapi juga jalan pengampunan dan kebebasan karena dosa. Karena itu kita tidak hanya membuang ragi, membuang dosa, tetapi kita harus ingat bahwa kita adalah adonan yang baru, hidup yang baru, orang yang telah ditebus, dibersihkan, dan dihidupkan kembali oleh kasih karunia Tuhan yang sudah mati di kayu salib. Yang ketiga, marilah kita berpesta
dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Menjelang Paskah yang akan kita rayakan hari Minggu, kita tidak hanya merenung dan menangisi dosa-dosa kita, tetapi juga merayakan kemenangan Kristus yang tidak hanya mati, tetapi dia bangkit. Kebangkitannya menjadi harapan bagi kita. Bersama Tuhan kita bisa berubah. Menjadi orang-orang yang hidup dalam ketulusan, hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran. Sehingga orang boleh melihat perbuatan kita yang baik dan mempermuliakan Bapa kita yang di sorga. Mari di dalam Kamis Putih ini, kita boleh mempersiapkan hati kita menjadi pribadi-pribadi yang berubah walau sedikit demi sedikit. Selamat mempersiapkan diri untuk kita besok dalam merayakan Jumat Agung dan juga Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami benar-benar mempersiapkan diri untuk besok boleh masuk di dalam merayakan Jumat Agung. Kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami orang berdosa ini. Dan kami bersyukur hari Minggu kami boleh merayakan Paskah, kemenangan, bahwa bersama Tuhan selalu ada harapan. Kami bersama Tuhan bisa berubah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kami yang buruk dan menjadi pribadi yang mempermuliakan-Mu. Harapan bahwa hidup kami selalu ada pertolongan, selalu ada berkat Tuhan, selalu ada kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa.